Assalamualaikum, gengs. Sumpah ya, lo semua pasti ngira Doraemon itu emang dari sononya udah biru, botak pelontos, terus fobia tikus level akut kayak alergi sama tugas numpuk kan? Ngaku lo. Salah server cuy. Nih ya, gua kasih tahu. Dulu dia punya telinga, warnanya kuning gemoy. Terus kenapa sekarang jadi kayak karakter game yang salah render? Siapa yang tega bikin dia jadi walking blue screen of death gini? Tragedi apa yang lebih nyesek dari war tiket konser, tapi kalah sama bot? Sini gue bisikin semua aibnya. Dari A sampai Z, jangan skip video ini. Dan yang paling penting, subscribe sekarang juga. Biar lo update gosip paling valid sekonoha. Karena ini baru appetizer, bestie. Menu utamanya lebih mind-blowing. Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncover. Oke. Tarik napas dulu, gengs. Abis nge-hype di hook tadi, gue juga butuh recovery biar pita suara nggak putus. Jadi, buat kalian yang otaknya masih nge-freeze, loadingnya lama kayak nunggu chat dari Crushed, let me tell you the whole chaotic, tragic, but somehow hilarious story. Siap-siap. Jadi gini, kita time travel dulu ya, ke tahun 2112, bayangin aja. Di sebuah pabrik robot yang pipsnya kayak startup lagi ngejar deadline investor tapi dananya cekak. Lahirlah dia, si calon penyelamat yang ternyata butuh diselamatin juga. Namanya Doraemon. Nomor model MSK903. Si Dorca ini, Doraemon maksudnya, warnanya kuning menyala. Pokoknya, dia itu it boy di angkatannya. Si paling bersinar, si paling punya potensi. Nah, namanya juga hidup, bestie. Nggak selamanya lo di atas, kadang lo juga di bawah, keinjek. Terus diketawain, si Doraemon yang lagi ngerasa jadi main karakter dengan telinga paripurnanya itu harus ngalamin canon event yang ngerubah hidupnya selamanya. Dan ini bukan canon event yang bikin dia jadi superhero, tapi malah jadi ya gitu deh. Suatu hari, pas lagi bobo cantik, tiba-tiba muncul si antagonis utama, bukan Giant atau Suneo, tapi seekor tikus robot. Singkat cerita, si tikus res ini tanpa babi bu, langsung ngegigit telinga Doraemon. Bayangin, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba ada yang nyemilin kuping lo, kayak lagi makan keripik kentang. Sakitnya tuh bukan cuma di telinga, tapi di harga diri sebagai robot kucing paling gemoy. Dibawalah dia ke UGD Robot. Dokternya, yang mungkin lulusan program dokter kilat 3 bulan jadi, cuma bisa bilang, spare part telinga buat model lo yang udah vintage ini udah nggak ada. Maklum ya, lo kan produk, agak ekonomis, nyesek gak tuh? Solusinya, bukan diganti baru, bukan dijahit estetik, tapi kupingnya diamputasi total. Jadilah Doraemon si kucing botak. Sejak saat itu, dia autofobia sama semua jenis tikus. Oke, kehilangan telinga itu udah 1 L gede buat Doraemon, tapi penderitaannya nggak berhenti di situ, bestie. Lo tahu kan? Warna aslinya kuning, kenapa jadi biru kayak avatar kekurangan oksigen? Jawabannya bakal bikin lo pengen meluk Doraemon sambil ngasih dia voucher konsultasi ke psikolog. Jadi, abis tragedi kuping itu, plus mungkin dia baru sadar kalau dia itu bukan robot unggulan. Doraemon depresi berat. Dia nangis nggak berhenti berhari-hari, saking banyaknya air mata dan ingus yang keluar. Cat kuningnya luntur total. Iya, luntur, kayak jeans murah lo, yang baru sekali cuci, udah jadi warna lain. Dan lagi nih ya, lo pikir Doraemon itu robot canggih, high-tech, kebanggaan masa depan? Nope, dia itu produk gagal. Nilai kelayakannya di pabrik itu jeblok parah. Makanya dia dilempar ke masa lalu buat ngasuh Nobita. Ironisnya, Nobita lebih payah dari dia. Ini kayak circle pertemanan yang isinya orang-orang red flag semua. Ngomongin Nobita, ini juga satu spesimen langka. Udah dikasih Doraemon yang walaupun gagal, punya kantong ajaib isi cheat masa depan, tetap aja hidupnya gitu-gitu aja. Nilai selalu di zona merah. Dikit-dikit mewek, Doraemon tulung. Padahal alatnya bisa buat jadi sultan. Ini malah dipakai buat jailin Giant. Dan yang paling gak masuk akal, dari Doraemon, dia kan takutnya setengah mati sama tikus. Tapi dia milih tinggal di mana? Di laci meja belajar Nobita? Laci. Oh, sarang paling estetik buat tikus nginep dan party. Ini sama aja kayak lo takut kecoa, tapi hobi ngoleksi sampah di kamar. Logikanya di mana, Dor? Apa jangan-jangan ini
bagian dari exposure terapi yang gagal total. Jadi, mari kita rekap perjalanan hidup penuh derita, tapi juga ngakak ini. Lahir kuning gemoy bertelinga, jadi korban gigitan tikus robot nyebelin, telinga diamputasi karena robot murah, nangis sampai cat luntur jadi biru, dicap produk gagal, dibuang ke masa lalu buat ngasuh bocah paling problematik di alam semesta, dan punya fobia akut, tapi tinggal di sarang musuh. Kurang kreatif apalagi hidup lo, Dor. Hidup Doraemon ini udah kayak sinetron kejar tayang yang episodenya nggak habis-habis. Tapi anehnya, kita semua tetap sayang sama dia. Mungkin karena kita semua punya sisi Doraemon dalam diri kita. Sedikit gagal, banyak galaunya, tapi tetap berusaha. Walaupun kadang, usahanya juga ngaco. Dengar-dengar sih, ada rumor kalau sebenarnya Dorami itu bukan adeknya. Tapi, udah antar aja di video selanjutnya. Makanya, jangan sampai ketinggalan. Klik subscribe itu gratis kok. Gak kayak bayar cicilan pinjol. See ya in the next Giba session. Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun cover.